Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, apa kabar? Salam sehat ya. Saya, Ibu Vivi, akan memberikan materi tentang tanaman dalam lanskap yang merupakan rangkaian dari mata kuliah agronomi. Selamat mengikuti. Sebelumnya, mahasiswa semua perlu tahu apa itu lanskap. Lanskap adalah ruang ekosistem yang terbentang dinamis, mencakup keanekaragaman hayati seperti tanaman, satwa, manusia, dan lingkungannya sebagai elemen lunak dan elemen keras yang membentuk keselarasan tatanan dan mekanisme kehidupan sehingga tercipta kenyamanan, kesehatan, dan keindahan. Dalam budidaya pertanian, produksi tanaman dapat berupa hasil-hasil pertanian dan jasa lingkungan. Jasa lingkungan inilah yang sebagian merupakan fungsi tanaman dalam lanskap. Tanaman sebagai elemen lunak dalam lanskap memiliki fungsi. Fungsi tanaman dalam lanskap menurut Carpenter dalam bukunya Plants in the Landscape terdiri dari 1. Pengendali iklim, habitat dan konservasi, yang ketiga pengontrol visual, keempat pembatas fisik, pencegah erosi, dan yang keenam estetika. Fungsi tanaman sebagai pengendali iklim atau climate control dapat menurunkan radiasi matahari dan suhu udara, sehingga suhu yang panas dapat lebih sejuk dan manusia dapat melakukan aktivitasnya di bawah pohon misalnya atau di dalam taman. Selanjutnya, tanaman juga dapat meningkatkan kelembaban. Lalu memecah angin. Nah, di sini angin-angin yang kencang ya, dengan ditanamnya deretan tanaman dapat terhalang anginnya sehingga menjadi angin yang lebih kecil atau lebih kalem. Selanjutnya, tanaman sebagai pengendali iklim ini juga dapat menjerap debu atau polusi udara melalui bulu-bulu daunnya, serta dapat juga menyerap polusi udara sehingga udara menjadi lebih bersih. Selanjutnya juga dapat meredam suara bising. Jadi kalau ada sumber kebisingan seperti suara mobil ya, kendaraan bermotor, suara orang itu dengan ditanamnya tanaman ya yang berjajar dan ditata dapat meredam suara bising sehingga kita di area yang lebih tenang, lebih nyaman untuk beraktivitas. Yang kedua, fungsi tanaman sebagai habitat dan konservasi. Dengan adanya buah-buahan, biji-bijian, bunga pada tanaman ya dapat mengundang satwa-satwa seperti burung, capung, kupu-kupu yang akan memperkaya biodiversity. Begitu pula pola-pola tanam dalam penghijauan di mana koridor hijau dapat juga memberikan kenyamanan bagi habitat burung ya sehingga dapat hadir di perkotaan. Nah, hadirnya satwa ini akan memberikan keindahan baik suara maupun tampilannya dan juga dapat meningkatkan ekosistem. Fungsi tanaman dalam lanskap selanjutnya adalah pengontrol pandangan atau visual control. Nah, di sini tanaman dapat memberi efek pandangan lebih nyaman, yaitu tanaman dapat menjadi penghalang silau sinar matahari pada siang hari, khususnya bagi pengendara jalan maupun aktivitas manusia. Nah, selain itu tanaman juga dapat menghalangi cahaya lampu mobil pada malam hari sehingga manusia yang berjalan itu dapat lebih nyaman dari terhalang dari cahaya atau silau lampu mobil. Lalu sebagai pengontrol visual juga tanaman dapat mengurangi efek pantulan sinar matahari pada benda keras jika tanpa halangan tanaman
panas dapat terpantulkan ke mata secara langsung ya, sehingga berefek pada kesehatan manusia. Tanaman sebagai pembatas fisik atau physical barriers ini berguna untuk kenyamanan dan keamanan aktivitas manusia. Sebagai contoh di jalan raya ini, ya, deretan pohon dan tanaman di bawahnya ini berfungsi sebagai keamanan bagi pejalan kaki di sebelahnya. Berbagai jenis ground cover, semak, perdu ini memiliki warna dan tekstur dari bentuk tanaman, dari bunga, daun yang akan memberikan kesan tidak monoton sebagai pembatas. Tanaman sebagai pencegah erosi atau erosion control dapat mengikat tanah dengan perakarannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh struktur tanah, permukaan lahan, kemudian volume curah hujan. Jika penanaman tidak dilakukan dengan baik, maka dapat terjadi longsor dan banjir pada daerah yang lebih rendah. Rumput merupakan pencegah erosi yang baik, sebagai contoh di lahan miring ini, sehingga dapat mencegah runoff. Yang terakhir, tanaman berfungsi sebagai estetika. Tanaman memiliki estetika melalui bentuk buah, bunga, bentuk tajuk, warna daun, warna batang, perakaran yang menjadi keunikannya. Paduan dan komposisi warna serta tekstur tanaman dalam desain lanskap menjadi lebih indah dengan aroma dan hadirnya satwa. Masa berbuah untuk tanaman adalah sangat penting untuk diketahui sehingga dapat memberikan efek desain yang lebih baik. Begitulah 6 fungsi tanaman dalam lanskap. Keenam fungsi ini dapat diaplikasikan secara bersamaan, misalnya fungsi pengendalian iklim, fungsi estetika, fungsi habitat satwa. Makin banyak fungsi yang dapat diaplikasikan, maka akan memberikan efek ekosistem yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari teknik perbanyakan dalam budidaya tanaman lanskap. Yang pertama menggunakan spora, lalu stek, ada juga cangkok, dan perbanyakan dengan benih. Penjelasan tentang teknik perbanyakan, silakan mahasiswa semua melihat di YouTube melalui link yang tersebut di bawah ini atau googling dengan kata kunci berikut. Mahasiswa sekalian, kita sudah mempelajari ya tentang fungsi tanaman dalam lanskap, kemudian tentang teknik perbanyakan dalam budidaya tanaman lanskap ya. Nah, sekarang kita akan juga mengenal apa itu pekarangan. Nah, sekarang kita pelajari apa itu pekarangan. Berasal dari kata dasar karang yang berarti pepohonan. Pepohonan merupakan elemen ekosistem. Jadi, pekarangan adalah hal tentang pepohonan, hal tentang ruang ekosistem. Nah, menurut Danusastro tahun 1979, pekarangan adalah sebidang lahan dengan batas tertentu, ada bangunan tempat tinggal di atasnya, ditanami dengan berbagai jenis tanaman, ada unggas, ada ternak, ada ikan, yang semuanya merupakan bagian dari pertanian terpadu dalam skala rumah tangga. Jika pekarangan ini ditambah dengan penataan yang lebih baik, dengan desain yang lebih baik, maka jadilah taman pekarangan yang dapat memberikan keindahan, kenyamanan, dan kesenangan. Selanjutnya, mari kita pelajari pekarangan, khususnya pekarangan produktif, melalui link YouTube berikut. Profesor Insinyur Haryono Danusastro merupakan pakar pekarangan dan
Almarhum adalah perintis berdirinya Fakultas Pertanian UGM. Nah, sekarang ada beberapa bahan diskusi atau tugas ya tentang pekarangan, tentang taman pekarangan dan taman rumah. Apa bedanya dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi ketiga hal ini? Baik, setelah mengikuti materi dari saya, mari kita diskusi dan mempelajarinya lebih lanjut melalui pengkayaan materi dan link yang saya berikan maupun materi dari dosen pengampu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.